Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah latihan UKK SMP kelas 7 IPA ya, untuk yang kurikulum K13 ya. Jadi ini meliputi bab apa saja, meliputi bab sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanasan global, lapisan bumi, tata surya. Oke. Jadi kita mulai dari sistem organisasi kehidupan ya. Ini adalah satuan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup, disebut ya struktural dan fungsional. Jadi satuan paling kecil dalam makhluk hidup yang disebut fungsional memiliki semua fungsi makhluk hidup itu sel. Ya, kalau gen tidak. Ya, ini gen itu bagian dari sel. Jadi di gen itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau sel, nah di sel itu pernapasan ada, perkembangbiakan ada, ya regenerasi kalau dindingnya rusak ada. Jadi kalau paling atas itu sel. Nanti sel yang bentuk dan fungsinya sama membentuk jaringan. Ini adalah sel yang bentuk dan fungsi sama. Nah, fungsi sama untuk jaringan. Ya, jaringan nanti bekerja sama. Ya, jaringan bekerja sama untuk tujuan tertentu. Ini akan membentuk sebuah organ. Organ membentuk suatu sistem kehidupan, ya, sistem penunjang kehidupan namanya organisme. Nah, kalau sudah organisme itu makhluk hidup sudah, bisa kucing, bisa anjing, bisa tikus, bisa cacing, bisa manusia, itu organisme. Nanti organisme ya timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, ya, organisme biotik dan abiotik. Ini yang biotik ya. Biotik yang bergabung dengan abiotik nanti membentuk ekosistem yang lebih luas lagi. Ekosistem yang sangat luas akan membentuk bioma. Ada hutan gugur, ada hutan hujan tropis, ada gurun, ada taiga, ada tundra, itu macam-macam bioma. Lah bioma di dalam lapisan bumi membentuk biosfer. Nah, ini sudah di tingkat bumi sudah, mulai sel sampai biosfer. Ini adalah organisasi kehidupan. Ya, kita lanjutkan. Ilmuwan yang berjasa dalam penemuan sel ini adalah Robert Hooke. Karena Robert Hooke waktu itu menemukan mikroskop sederhana. Ya, mikroskop sederhana. Jadi ini pun Robert Hooke menemukan istilah sel ini hanya sel kosong. Karena yang pertama kali diamati ini adalah core. Core itu adalah sel gabus dari tumbuhan, sel mati. Ternyata membentuk ruangan-ruangan yang disebut sel. Ya, bukan penjara ya. Jadi ruangan-ruangan membentuk sel. Nah, Robert Hooke belum meneliti sampai organel-organel di dalamnya belum. Tapi yang menemukan bahwa makhluk hidup terdiri dari sel-sel itu adalah Robert Hooke, gitu ya. Kemudian nomor 3, fungsi bagian-bagian sel antara lain. Nah, di sini bagian-bagian sel mengatur seluruh kegiatan sel. Ini adalah fungsi dari inti sel yang paling besar. Ya, di dalam inti ada anak inti. Ya, ini berguna untuk waktu pembelahan sel nanti anak inti. Ya, fungsi membran. Ya, yang kita nanti akan fokus pada mengatur keluar masuknya sel. Ya, ini adalah fungsi membran. Di sini ada membran. Membran ini terdiri dari lemak dan protein atau lipoprotein. Ya, lipoprotein. Ya, di sini mengatur keluar masuknya zat ya, bukan keluar masuknya sel, keluar masuknya zat dari atau ke dalam sel, dari atau ke sel. Ya, jadi ini adalah mengatur tempat terjadinya kegiatan sel ini di protoplasma atau sitoplasma di cairan sel. Ya,
Jadi pelindung bagian di dalamnya ini juga benar. Jadi dia merupakan kulitnya sel. Jadi melindungi bagian di dalamnya. Ya. Ini berarti 25 adalah jawabannya. Kalau untuk pernapasan atau respirasi nanti salah satu organel di sini yang disebut dengan mitokondria. Bentuknya biasanya ada gini-gininya, mitokondria. Oke. Kalau yang mengatur seluruh kegiatan ini inti ya, inti. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan dapat dilihat dari keberadaan. Nah, sel hewan bentuknya biasanya digambarkan seperti ini, kalau sel tumbuhan seperti ini. Ya, kaku seperti ini karena ada dinding selnya. Ya, dinding sel. Jadi adanya dinding sel ini adalah khas pada tumbuhan. Di hewan hanya memiliki membran sel. Tumbuhan selain memiliki dinding sel juga memiliki membran sel. Ya, oke. Kemudian sentriol. Nah, sentriol ini ditemukan di hewan, tidak ditemukan di tumbuhan. Ya, jadi yang A. Ini dinding sel ini pada tumbuhan saja, sentriol pada hewan saja. Manusia dihitung sebagai hewan ya di sini. Oke. Sama-sama ada intinya, sama-sama ada retikulum endoplasmanya, sama-sama ada ribosomnya, hanya saja di tumbuhan ada kloroplas ya. Selain dinding sel, tumbuhan memiliki kloroplas yang tidak dimiliki oleh hewan ya, kloroplas. Nah, kloroplas ini untuk fotosintesis, ya, hewan tidak memilikinya. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 5. Jaringan epitel, ya, dapat dibedakan dari bentuk sel penyusunnya. Yang tidak merupakan sel penyusunnya adalah epitel itu adalah jaringan biasanya untuk kulit kayak gini ya. Jadi yang bukan ini adalah pipi, iya masuk epitel. Jadi bentuknya pipi-pipi seperti ini. Ya, ini termasuk jaringan epitel. Epitel itu kayak jaringan apa? Kayak jaringan ikat mungkin ya. Ya, yang tidak itu kokus. Kokus ini yang tidak. Kokus bentuk bola. Jadi kalau kuboid ada, balok ada. Jadi di sini ada yang bentuknya seperti kubus, ada jaringan seperti balok. Nah, lebih jelasnya kita lihat saja di ini ya. Kita bisa lihat di Google jaringan epitel. Nah, gini terus image. Nah, ya, di sini macam-macam jaringan epitel. Ada jaringan epitel, ada yang ini agak besar ya. Jaringan epitel ada silindris, bersilia, pipih berlapis, kubus ya, pipih selapis, silindris berlapis dan silindris berlapis seperti ini. Ini adalah jaringan-jaringan epitel. Ya, ini gambar-gambar yang lain. Nah, epitel kubus, epitel silindris, epitel. Kalau definisi jaringan epitel sendiri, jaringan epitel adalah suatu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar organ. Ya, kayak bagian kulitnya organ gitu ya. Tubuh kita tersusun suatu sistem yang sangat kompleks terdiri dari jaringan dan sistem organ. Ya, ini adalah jaringan epitel. Kita lanjutkan lagi. Gen merupakan faktor keturunan yang terdapat dalam kromosom. Ya, kromosom seperti ini. Bentuknya double helix. Ya, seperti ini. Seperti tangga terpilin. Nah, ini adalah kromosom. Ya. Gen merupakan faktor keturunan yang terdapat dalam kromosom, sedangkan kromosom terdapat dalam nukleus. Ya, di dalam nukleus. Nukleus itu inti. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Ya, jadi ada sel, ada nukleus di inti di sini. Di sini ada kromosom dan kromosom ini akan menebal saat mau pembelahan nanti ya, di nukleus, di inti. Dan ini adalah resep untuk pembuatan protein. Ya. Bagian terluar dari sel hewan berupa dinding sel, membran sel. Ya. Kalau tumbuhan dinding sel, kalau hewan membran sel. Kita sudah kita jelaskan di depan ya. Nomor 8. Jaringan ikat bersifat kuat dan berfungsi sebagai pembentuk pelindung dan penguat, pelindung dan penguat. Pemberi bentuk dan pelindung. Kalau pemberi bentuk dinding ya, pelindung dan penguat.
Jaringan jaringan ikat. Oh, ikat. Saya kok mikirnya jaringan epitel tadi. Pembentuk pelindung dan penguat ya, jaringan ikat. Penguat dan penyangga. Jaringan ikat itu kayak ligamen kayak gitu, termasuk jaringan ikat. Pelindung dan penguat. Oke. Pemberi bentuk dan pelindung. Pemberi bentuk jaringan ikat. Coba ya. Fungsi jaringan ikat gitu ya. Saya kok nggak begitu yakin ya. Coba aja. Fungsi jaringan ikat. Mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain, penyusun jaringan adalah sel menyokong ya. Jadi jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong. Ya ini yang saya bayangkan, mengikat, menyokong, bukan memberi bentuk juga. Mengikat serta menyokong. Ya, mengikat serta menyokong itu yang benar memang. Ini apa ini? Coba kita lihat. Fungsi jaringan ikat, penyusun ini ya, penyusun jaringan ikat, bukan fungsinya. Ya. Fungsi jaringan ikat kalau image Oke, pendukung dan penyokong menurut saya memang. Tapi di ABC-nya itu tadi kok enggak, di option-nya kok enggak kok enggak ada yang pas gitu loh. Jaringan ikat bersifat kuat dan berfungsi sebagai pemberi bentuk, pelindung dan penguat ya. Lebih cocok penguat dan penyangga. Penyokong itu kan penyangga ya, penguat dan penyangga. Pengikat sebenarnya ya, pengikat. Tidak ada di sini. Ya. Penguat dan penyangga lebih ke sini aja. Kalau di versi Google sih jaringan ikat memiliki fungsi sebagai pengikat serta penyokong. Ya, penyangga kan sama dengan penyokong ya. Ya, pengikat serta penyokong. Oke, pengatur keluar masuknya zat di dalam sel dilakukan oleh pengatur keluar masuknya zat pada sel dilakukan oleh membran. Ya, yang ngatur keluar masuknya zat. Ya, tadi sudah kita bahas. Salah satu contoh plastida yang hanya terdapat dalam sel tumbuhan, klorofil tentu saja. Ya, klorofil di dalam kloroplas untuk untuk fotosintesis. Oke. Tabel berikut menunjukkan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan, bagian dinding sel, nama bagian nomor 1 dan 2. Bagian sel tumbuhan, tabelnya kok nggak kelihatan. Nama bagian 1 dan 2. Menunjukkan sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian sel, ini ada tumbuhan, ini ada hewan. Kemudian bagian terluar dinding sel, bagian terluar tidak memiliki bentuk tetap, vakuola besar kecil. Bagian nomor 1 dan 2 adalah, 1 ini adalah bagian terluar dinding sel. Ini nggak jelas soalnya ya, jadi saya terangkan saja di sini. Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, sel hewan yang jelas digambarkan seperti ini ya, sel tumbuhan seperti ini biasanya. Ya,
Ya, di sini memiliki dinding sel, kalau sel hewan enggak. Ya, plastida membran sel. Jadi intinya hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki membran sel, tetapi hanya tumbuhan yang memiliki plastida. Ya, karena hanya dia yang memiliki kloroplas yang bisa berfotosintesis. Istilah-istilah di sini apa? Selulosa dan sentriol. Nah, dinding sel ini terbuat dari selulosa. Jadi selulosa hanya pada tumbuhan. Ini terbuat dari selulosa. Selulosa. Ya. Kemudian sentriol ini hanya terdapat pada hewan, gitu aja ya. Ini hanya terdapat pada hewan. Ya, ditemukan ini pada hewan. Plasma dan plastida. Kalau plasma sel, kedua-duanya ada plasma selnya. Ada. Plasma sel itu apa? Cairan sel. Ya, atau plasma sel. Jadi baik hewan maupun tumbuhan memiliki plasma sel, baik hewan maupun tumbuhan juga memiliki inti sel, memiliki retikulum endoplasma, memiliki ribosom, memiliki mitokondria. Ya, banyak yang sama badan Golgi, hewan ada, tumbuhan juga ada. Ya. Jadi nomor 11 karena nggak jelas saya ganti dengan penjelasan aja. Nomor 12. Nomor 12, berikut ini merupakan penyusun makhluk hidup sehingga makhluk hidup tersebut disebut juga organisme. Ya. Urutan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana ke paling kompleks. Yang paling sederhana adalah sel, nomor 2 dulu. Ya, sel. Kemudian dilanjutkan ke organ, nomor 1. Ya. Kemudian setelah organ keliru, jaringan dulu. Maaf. Ya, setelah sel jaringan dulu. Jaringan berarti nomor 4. Setelah jaringan adalah organ, berarti nomor 1. Kemudian sistem organ nomor 5 dan organisme nomor 3. 24153. 24153 yang D berarti. Sekarang nomor 13, sekumpulan semut ya dalam liang tanah membentuk semutnya lebih dari 1. Ya. Nah, sekumpulan semut di dalam liang tanah ini akan membentuk apa? Komunitas semut atau populasi ya di dalam liang tanah. Ya, komunitas itu kumpulan makhluk hidup sejenis. Ya, kalau populasi adalah makhluk hidup jadi ini individu yang jelas bukan keluarga semut, enggak ada ya kayak keluarga gitu di IPA. Ya, populasi ini artinya jumlah organisme persatuan, jumlah organisme persatuan luas. Nah, karena di sini tidak menunjukkan itu sekumpulan semut gitu aja. Ini lebih ke komunitas. Ya, kalau populasi itu persatuan luas ada gitunya. Populasi adalah jumlah organisme persatuan luas. Karena cuma sekumpulan semut itu lebih ke komunitas ya, komunitas semut. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi mungkin kalau ada yang menjawab populasi semut jadi kurang tepat ya. Sebatang pohon kelapa di kebun merupakan contoh dari individu. Ya, kalau sebatang pohon kelapa di kebun itu adalah individu. Ya, jadi individu itu satu. Kalau komunitas itu kumpulan makhluk hidup sejenis. Saya kasih definisi aja ya, kumpulan makhluk hidup sejenis. Nah, seperti tadi semut ini tadi ya. Ini satu makhluk hidup. Kalau populasi jumlah komunitas ya, jumlah individu persatuan luas. Misalnya kayak Surabaya populasi Surabaya adalah misalnya 1.000 orang per kilometer gitu. Jadi populasi selalu orang per kilometer atau kambing per meter ya, seperti itu. Jadi ada satuannya. Kalau ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Oke, ini adalah ekosistem. Nomor 5.
Pada ekosistem terdapat berbagai jenis makhluk hidup, ada tanaman jagung, ada bakteri, ulat, burung, ulat terus burung gitu ya, harusnya ada komanya di sini, ulat, burung, ya, alang-alang, belalang, tikus yang berfungsi sebagai produsen adalah tanaman jagung dan alang-alang, ya, tumbuhan. Ini adalah produsen. Kalau tikus biasanya sebagai konsumen satu, ya. Habis ini di sini tanaman jagung, ya. Di sini ada jagungnya, ya. Di sini ada tikus, ya. Ini adalah konsumen satu, ini adalah produsen. Ya, kemudian di sini ada burung. Ya, burung juga merupakan konsumen satu, biasanya makan-makan ini ya. Ya, bisa konsumen satu, burung juga bisa konsumen dua kalau ada ulat, mungkin burungnya makan ulat. Ya, di sini ini konsumen satunya, ini konsumen duanya. Jadi burung bisa konsumen satu, bisa konsumen dua. Ya, ini saya anggap sebagai konsumen dua biar variasi. Ada belalang. Belalang adalah konsumen satu, ya. Ini belalang konsumen satu, ada tikus ya. Nah, ini. Oke, data ada air, tanah, bakteri, jamur, capung. Ada tadi bakteri ya. Bakteri ada di sini adalah sebagai pengurai, ya, pengurai. Bisa bakteri, bisa jamur ya sebagai pengurai. Ya. Oke. Kemudian ada data yang merupakan komponen abiotik. A itu tidak, biotik itu hidup, berarti benda mati. Benda mati adalah air, itu adalah benda mati, tanah benda mati, bakteri adalah benda hidup, jamur adalah hidup, capung hidup, udara mati. Jadi 1, 2, dan 6. 1, 2, 6, berarti yang B. Nomor 17. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekologi. Ya, ekologi, logi itu logis, otak ya, ilmu ya. Eko itu ya dari kata ekosistem. Ya, logi itu logika, ilmu gitu ya. Peran pengurai dalam ekosistem adalah menghancurkan mineral, bukan mengubah mineral menjadi humus, bukan menguraikan senyawa organik, ya. Menguraikan mineral dalam tanah tidak, menguraikan senyawa organik. Senyawa organik ya ini pembusukan, ini apa, hewan mati, daun gugur, ya ini adalah organik ya. Makhluk hidup itu adalah makhluk organik. Ya, kemudian akan dibusukkan, siapa yang membusukkan ya, jamur ya, bakteri itu. Kemudian nomor 18, 19 sekarang tanaman tanduk rusa ya. Lebih lengkapnya paku tanduk rusa, memang bentuknya seperti tanduk rusa. Ini ada paku tanduk rusa ya, seperti ini. Yang menempel pada pohon-pohon sebagai tempat hidupnya disebut komensalisme. Misalnya menempel di pohon mangga. Jadi pohon mangganya tidak dirugikan ya. Paku tanduk rusanya untung karena punya tempat untuk menempel. Kalau mutualisme saling menguntungkan. Mutualisme ini saling menguntungkan, misalnya antara bunga dengan lebah. Nah, ini saling menguntungkan. Lebahnya itu dapat nektar, ya. Bunganya dapat, lebahnya gemuk sekali. Lebahnya dapat nektar, bunganya diserbukkan. Parasitisme, contohnya adalah benalu. Benalu pada tanaman perdu, ya, seperti tali putri, terus seperti parasit ya, cacing, ini termasuk parasit pada perut ayam, perut manusia, ya, parasit. Kalau antisimbiosis, tidak bersimbiosis, ya. Ansimbiosis, tidak bersimbiosis, mungkin yang nggak ada hubungan sama sekali, ya, gitu. Jadi ini komensalisme ya, yang satu untung, yang satu dirugikan tadi. Nomor 20, energi matahari sebelum sampai ke konsumen terlebih dahulu disimpan berupa makanan oleh energi matahari sebelum sampai ke konsumen terlebih dahulu disimpan berupa makanan oleh tumbuhan hijau. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk gula. Jadi air H2O ditambah dengan CO2 dengan bantuan sinar matahari, ya. Ini akan menjadikan elektron berenergi tinggi, ya, yang ditangkap oleh klorofil, ya, menghasilkan elektron berenergi. Jadi sinar foton ini akan menjadi elektron berenergi tinggi, ya, yang akan
Dalam prosesnya pokoknya ruwet, nanti SMA kita pelajari akan menghasilkan gula. Ya. Gula inilah yang merupakan sumber energi bagi makhluk hidup lain. Oke. Jadi, energi matahari sebelum sampai ke konsumen terlebih dahulu disimpan berupa makanan oleh tumbuhan hijau dalam bentuk gula, ya. Gula yang panjang namanya selulosa, ya, polisakarida. Nomor 21, fotosintesis pada tumbuhan pada hakikatnya perubahan energi cahaya menjadi kimia. Cahaya matahari dalam bentuk foton menjadi kimia dalam bentuk gula, ya. Pada percobaan fotosintesis, daun direbus di dalam air yang mendidih, ya. Tujuannya untuk mematikan sel-sel. Setelah selnya dimatikan, lalu dikasih alkohol untuk melarutkan klorofilnya, ya. Nah, ini pemberian alkohol membuat daun lemas, mematikan bakteri enggak, ya, mematikan sel-sel. Atau bukan hanya mematikan, menghancurkan dinding selnya juga. Larutan iodium untuk menguji fotosintesis berupa iodium ini untuk menguji amilum, ya, akan berwarna biru tua kalau mengandung amilum, ya. Asam arang itu CO2. Asam arang CO2 ini dideteksi dengan menggunakan air kapur. Kalau mengandung CO2, air kapur akan menjadi endapan putih, ya, air kapur. Zat asam, zat gula tidak. Ya, kalau zat gula ini nanti pakai benedik. Nah, ini akan membuat reagen benedik ini berwarna merah bata. Zat asam kalau ini menggunakan kertas lakmus akan merubah warna lakmus biru menjadi merah kalau kena zat asam. Kalau zat basa sebaliknya, merah menjadi biru. Nomor 24, peristiwa makan dan dimakan menurut urutan tertentu dalam dunia kehidupan disebut rantai makanan, bukan rantai kehidupan, ya, rantai makanan. Kalau rantai makanan yang saling silang membentuk jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling memotong, membentuk jaring. Ya, food web, kalau ini food chain, kalau ini food web. Nomor 25, interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies, ya, dalam hubungan berlangsung erat disebut simbiosis. Kok asimbiosis? Simbiosis. Nah, ya. Hubungan biasa simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi. Nah, simbiosis apa lagi? Ya, berkompetisi. Nah, kalau kompetisi biasanya ya bisa spesies juga. Kawasan yang berisi flora dan fauna langka disebut, ya, langka itu berarti dilindungi. Ya, kalau nggak dilindungi ya kebangtan, ya. Namanya tanaman langka cagar alam. Ya, cagar alam adalah kawasan yang berisi flora dan fauna langka, ya. Kalau kebun raya ini hanya flora. Ya, hanya tumbuhan. Ya. Oke. Perubahan susunan gen yang bersifat menurun disebut mutasi. Nah, kalian pernah lihat X-Men? Ya, X-Men itu adalah film yang menceritakan tentang mutasi gen. Ya, mutasinya tapi keren, ya. Pada kenyataannya mutasi itu tidak sekeren di film. Orang kalau mutasi kanker arahnya, ya. Jadi ya, film itu hanya untuk menghibur, ya. Nomor 28, variasi pada suatu spesies lebih dikarenakan karena faktor variasi spesies, ada sebenarnya faktor mutasi, ya. Bukan rekombinasi, ya. Memang mutasi memegang peran, tapi itu dipelajari nanti di materi tertentu, ya. Karena mutasi itu kebanyakan buruk, jarang-jarang yang bagus, ya. Rekombinasi, jadi misalnya ayahnya dari Anggora, kucing Anggora
yang ibunya itu mungkin kucing kampung lah, nanti akan terjadi rekombinasi kucing kampung kecil tapi bulunya seperti anggora, mungkin seperti itu ya. Jadi terjadi rekombinasi gen, nanti akan variasinya semakin banyak ya. Kalau sekarang misalnya ada variasi bagus, baru ternyata ada tomat warnanya ungu, nah itu memang rekombinasi dari berbagai macam jenis. Padi bibit unggul, padi yang buahnya lebat dikombinasi sama yang tahan direkombinasi sama padi yang mungkin tahan hama ya, itu sudah lebat buahnya tahan hama kan keren. Ya, itu nanti namanya pengayaan ya, pengayaan gen. Nomor 29. Radiasi dapat menyebabkan terjadinya apa? Nah, radiasi ini yang menyebabkan terjadinya mutasi. Ya. Selain radiasi yang bisa menyebabkan mutasi itu radikal bebas. Radikal bebas. Ya, ini adalah bahan-bahan yang karsinogen ya. Ya, mutasi radiasi sinar radioaktif, bisa alfa, bisa beta, ya, bisa gamma. Nanti kita pelajari di SMA juga ya. Kemudian mutasi ini bisa rekombinasi, bisa replikasi, rekombinasi bisa bukan ini ya. Bikin apa macam-macam nanti. Mutasi itu bisa putus, tiba-tiba menggandakan diri tapi tidak pada tempatnya, macam-macam. Bukan rekombinasi juga, ini hanya ke reproduksi kalau yang ini. Oke. Nomor 30. Berikut ini penyebab berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup kecuali tingkat reproduksi tinggi. Tidak. Ini kecuali berarti penyebab berkurangnya keanekaragaman, kurangnya cagar alam. Lah ini iya, eksplorasi berlebihan iya, pencemaran lingkungan iya. Jadi tingkat reproduksi tinggi yang bukan ya. Jadi kita memang mencari yang kecuali. Nomor 31. Perubahan susunan gen dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Ya, perubahan susunan gen bisa kecuali ya suhu, ya bisa kesalahan replikasi DNA, bisa sinar X, bisa pemanasan global. Pemanasan global. Enggak rasanya kalau pemanasan global. Perubahan susunan gen dapat disebabkan beberapa hal di bawah ini kecuali, jadi yang ada dua jawabannya. Suhu tidak akan merubah susunan gen, pemanasan global juga tidak akan merubah susunan gen. Ya, tetapi kalau bocornya lapisan ozon bisa, ya bocornya lapisan ozon bisa. Ya, jadi ozon adalah O3. Ini adalah lapisan yang mencegah kita terpapar sinar UV terlalu banyak. Sinar ultraviolet ini yang bisa menyebabkan mutasi, sehingga kita bisa kena kanker kulit. Tapi kalau pemanasan global tidak bisa, ya. Jadi ada dua jawabannya di sini. Suhu tidak bisa juga. Di bawah ini merupakan fungsi hutan kecuali habitat bagi tumbuhan. Tentu saja penghasil oksigen, of course, mencegah erosi dan banjir, yes. Penghasil bahan baku mebel. Ini iya, tapi bukan ini yang utama. Ya, jadi penghasil mebel iya, tapi jangan sampai ditebang secara sebenarnya iya ini. Tapi ini jawaban yang paling buruk. Jadi ini sebenarnya benar juga, tetapi harus ya, tapi ya ada tetapinya, harus memperhatikan kelestarian lingkungan, memperhatikan kelestarian. Ya sejak dulu memang kita mebel dari hutan, ya kayu jati apa dari hutan, tapi harus bijaksana. Ya, jadi nomor 32 sebenarnya terpaksa dijawab D, karena sebenarnya iya, tapi ini yang paling lemah gitu aja ya. Karena ada syaratnya. Ya, syaratnya harus menjaga kelestariannya. Nomor 32, pencemaran udara oleh bahan pendingin ruangan disebabkan oleh suatu polutan berupa gas CFC. Ini adalah kita kenal dengan gas freon. Gas freon ini bisa bereaksi dengan O3. Nah, kalau bereaksi dengan O3, O3-nya bisa berkurang, akhirnya bocor. Kebocoran lapisan O3 ini lapisan ozon namanya.
Nah, ini yang mencegah ultraviolet masuk ke bumi. Kalau CH4, N2 dan CO, ketiga-tiganya ini adalah penyebab efek rumah kaca. Ya, jadi ini penyebab efek rumah kaca. CH4 ini adalah gas metan, biasanya untuk masak, gas metana. NO2 gas nitrogen, CO adalah gas karbon monoksida. Ya, ini bersifat beracun. Ya. Limbah berikut yang paling sulit diuraikan oleh bakteri adalah plastik tentu saja ya. Kalau seng, sementara akan berkarat ya. Kertas, kayu, bisa. Nomor 35, efek rumah kaca mengakibatkan suhu rata-rata permukaan bumi meningkat ya, seperti efek rumah kaca. Karena di sini misalnya bumi, di sini atmosfer, panas dari matahari bisa masuk karena efek rumah kaca nggak bisa sulit diradiasikan keluar lagi karena dipantulkan oleh gas-gas efek rumah kaca tadi. Nah, gas-gas ini akan memantulkan lagi ke bumi. Jadi suhu permukaan bumi panas. Intinya gas panas bisa masuk tapi sulit keluar, itu ada efek rumah kaca. Nomor 36, dalam teori kependudukan Thomas Robert Malthus ya berpendapat bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur. Pertambahan penduduk seperti deret hitung. Pertambahan jumlah bahan makanan deret ukur sama deret hitung. Deret ukur ini adalah saya khawatir kebalik ya. Deret ukur sama deret hitung. Yang satu deret aritmatika, yang satu geometri. Kenapa saya masalahnya itu ya? Coba saya khawatir karena keliru. Deret ukur itu apa? Deret ukur adalah, saya khawatir keliru. Deret rangkaian bilangan tersusun secara teratur memenuhi kadar tertentu. Bilangan yang disusun deret sebut adalah deret perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suku bilangan tertentu. Penjumlahan ini adalah deret. Deret ukur ini deret ini. Nah, ini pengertian deret ukur sama deret hitung. Saya khawatir kebalik masalahnya. Nah, mending kita lihat ini deret hitung, deret perubahan yang berdasarkan penjumlahan. Oke, jadi deret hitung itu adalah deret yang aritmatik. Oke. Kalau deret ukur, deret yang geometri. Oke. Deret ukur tadi yang apa tadi? Deret ukur ada, deret hitung yang aritmatika. Hitung aritmatika, oke. Hitung aritmatika, ukur geo. Ya, saya terlanjur sering pakai ini, malah lupa definisi hitung dan ukur ya. Oke, dihitung sama diukur. Oke. Pertambahan penduduk seperti deret ukur. Ini adalah pertambahan penduduk ini deret ukur, betul. Ya, kalau penjumlahan penduduk seperti deret pertambahan penduduk seperti deret hitung salah. Ya, jadi bentuknya deretnya eksponensial seperti ini kalau deret ukur. Ya, kalau deret hitung linear seperti ini. Ya, pertambahan penduduk seperti pertambahan jumlah bahan makanan seperti deret hitung ini kebalik, harusnya hitung. Pertambahan penduduk berbanding terbalik dengan jumlah makanan tidak. Ya, pertambahan penduduk tidak berbanding terbalik dengan jumlah, berbanding terbalik dengan ya kuadrat. Dalam teori berpendapat bahwa pertambahan penduduk berbanding terbalik jalan jumlah makanan. Ini benar, tapi menurut Robert Malthus rasanya yang ini ya. Seharusnya pertambahan penduduk berbanding terbalik dengan akar jumlah makanan. Kuadrat dari pertambahan penduduk, intinya yang D rasanya, yang D. Kalau Robert Malthus yang D. Ya, pertambahan penduduk, oke. Teori Robert Malthus gitu ya, saya khawatir kebalik masalahnya. Mending kan gitu ya, teori Robert Malthus. Karena nomor 1 itu benar, yang A itu benar. Ketahanan pangan mengatakan laju pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, dengan laju pangan seperti deret hitung. Oke, yang D ya. Ya.
Laju pertambahan, sebenarnya ini kalimatnya kurang bagus sih. Yang bagus sebenarnya yang E saya kasih sendiri aja, yang tadi pertambahan penduduk ini adalah deret ini geometri ukur. Ya, sedangkan jumlah makanan ini adalah deret hitung. Jadi kalimatnya ini kurang bagus. Ya. Oke, yang paling baik kalimatnya E, tapi ya jawaban yang paling masuk akal ya D. Misalnya harus menjawab ABCD ini. Oke. Dinamika penduduk suatu negara dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali angka kematian mempengaruhi, angka kelahiran mempengaruhi, migrasi, urbanisasi tidak. Karena negara urbanisasi hanya dari desa ke kota, ya. Jadi tetap dalam satu negara yang sama. 37 sekarang 38. Salah satu akibat yang timbul dari kepadatan penduduk yang tinggi, kepadatannya tinggi terhadap sumber daya alam yang tersedia. Air dan tanah makin sulit diperoleh, ini betul. Ya, semakin padat dengan sumber daya alam. Air susah, tanah susah, ya. Pembangunan apartemen di kota-kota besar dilakukan mengatasi ketersediaan lahan. Lahannya berkurang, jadi membangunnya jangan ke samping tapi ke atas. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui dari sensus penduduk. Ya, sensus penduduk dihitung satu-satu dari desa ke desa, ya. Melibatkan camat memerintahkan desa memerintahkan RW memerintahkan RT, atau ada petugas khusus. Ya, sensus biasanya ada petugas khusus yang datang. Tok sensus. Ya, gitu ya. Nomor 41. Gas berikut yang memiliki daya afinitas tinggi terhadap hemoglobin, ya, adalah gas karbon monoksida. Apa itu daya afinitas? Mudah berikatan, ya. Mudah berikatan. Bahkan 200 kali lebih mudah dari oksigen. Jadi akhirnya apa? Hemoglobin lebih suka menangkap karbon monoksida daripada menangkap oksigen. Akhirnya yang ditangkap oleh hemoglobin lebih banyak karbon monoksidanya, sehingga apa? Kita kekurangan oksigen. Gitu loh ceritanya, ya. Nomor 41 sekarang 42. 42. Bagian sel yang merupakan pusat pengatur kegiatan dan perkembangan sel adalah bagian sel yang mengatur ini adalah inti, ya, nukleus atau inti sel. Inti sel. Bagian sel yang berfungsi untuk oksidasi atau respirasi mitokondria, ya. Di sini ada oksidasi atau respirasi. Bentuknya seperti ini, ya. Bahannya adalah gula. Yang dihasilkan adalah ATP. Ada ini energi kimia untuk hidup, ya. Energi kimia untuk kita berlangsungan untuk bergerak, untuk makan dan lain-lain, ya. Untuk memanaskan tubuh, ATP adenosin trifosfat. Sel yang intinya memiliki selaput inti memiliki selaput namanya eukariotik, ya. Yang tidak memiliki selaput namanya prokariotik. Nah, prokariotik ini hanya dimiliki oleh Monera. Monera contohnya adalah bakteri atau ganggang biru atau Cyanobacteria. Organisme yang memperoleh energi dengan mendapatkan makanan dari organisme lain yang disebut heterotrof. Kalau autotrof bisa melakukan fotosintesis sendiri, bisa memasak makanan sendiri atau bisa menghasilkan makanan sendiri. Ini autotrof. Salah satu bentuk interaksi dua organisme hanya salah satu saja yang beruntung, namanya parasitisme. Satu untung satu rugi, ya. Satu untung satu rugi. Sedangkan yang lainnya juga tidak dirugikan. Kalau yang lainnya tidak dirugikan, komensalisme. Kalau ini satu untung, yang satu rugi. Ya, jadi ini parasitisme. Kalau komensalisme yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Kalau mutualisme dua-duanya untung. Kalau kompetisi ya berebut. Vegetasi yang mengurangi tingkat abrasi adalah bakau. Abrasi ini apa? Pengikisan pantai.
oleh air laut. Kemudian nomor 48, jaringan yang berfungsi sebagai pengantar rangsang adalah jaringan saraf, ya. Bentuk jaringannya seperti ini, selnya seperti ini. Ya. Ya, nanti akan kita pelajari pada kelas 9 ini. Ini ada intinya juga. Sistem organ yang tidak terdapat pada tumbuhan yaitu pengangkutan. Bukan pernapasan, indera, sistem indera tidak ada. Ya, sistem indera ini tidak ada. Jadi tumbuhan tidak punya mata, tidak punya telinga gitu ya. Kelompok hewan omnivora di bawah ini adalah omnivora pemakan segala. Ya, termasuk tikus, ya. Kelinci bukan. Tikus, ayam, musang. Ya, ini masuk. Tikus, ayam, babi. Babi itu makan daging enggak sih? Enggak ya? Musang rasanya. Ayam, babi, luwak. Luwak makan tumbuhan. Ini tikus, ayam, musang. Babi itu makan segala enggak? Segala dimakan ya? Babi. Musang makan daging rasanya. Babi mungkin. Babi ini sembarang doyan ini. Musang itu makan. Ya, rasanya tikus, ayam dan babi. Ya, babi itu terkenal dengan hewan yang bisa makan apapun. Ya, oke. Nomor 50. Kalau musang bukannya makan ayam, makan karnivora kalau musang itu. Ya, musang pemakan apa musang itu? Hewan pemakan daging ya, musang ya, pemakan daging. Namun di habitat alaminya hewan ini lebih menyukai buah-buahan sehingga cenderung disebut frugivora, pemakan buah-buahan, atau dikarenakan sebagai omnivora. Oh, musang termasuk omnivora ya. Jadi B adalah jawaban, tapi babi ini termasuk omnivora juga, kayak omnivora ya, babi. Kelinci, loh kok babi hutan nenek moyang dipelihara dan peternakan adalah pemakan segalanya atau omnivora. Loh ya kan, jawabannya ada 2. Ini bikin saya bingung. Jadi jawabannya B boleh, ya. Jawaban C juga boleh. Ini babi juga pemakan segala masalahnya. Oke, ini adalah 50 soal sudah kita kerjakan. Kapan-kapan kita bikinkan lagi video seperti ini ya. Jadi apabila ada yang kurang dipahami, kalian komen aja di bawah ya. Kita diskusi di situ. Saya usahakan bisa untuk merespon. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.